Salam satu hati. Sebelum ombak-ombak muncul ke permukaan, yang ada hanya samudra raya yang dalam tak terukur dan tak terduga. Sebelum ada keinginan-keinginan yang muncul ke permukaan, yang ada hanya kekosongan, ketiadaan. Oleh karena itu, hancurkan segala ketergantungan dan segala perbudakan. Karena keinginan dan ketakutanmu lah yang telah membuatmu terpisah dari samudra raya jati diri yang sebenarnya yang tak terduga. Karena apapun yang kamu inginkan akan memperbudakmu dengan segala bentuk ketakutan-ketakutannya. Karena yang kamu inginkan selalu ada di luarmu yang selalu berubah. Oleh karena itu, carilah yang selalu ada yang tersembunyi, yang tak pernah berubah sedikit pun. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengusung persoalan-persoalan kehidupan di dalam tataran dan kajian spiritualitas. Pada kesempatan kali ini yang ingin berbicara tentang kesaksian semesta atau sahadat semesta yang sebenarnya. Apa itu yang dimaksud dengan sahadat atau kesaksian semesta? Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan lebih jauh kajian spiritual ini, yang mohon kepada sahabat-sahabat pecinta dan penggemar channel Hyang Weldo TV dengan kajian-kajian spiritualnya, untuk tidak lupa subscribe bagi yang belum, dan tontonlah secara cermat setiap konten yang disajikan hingga selesai agar tidak terjadi gagal paham. Kemudian berikan komentar yang membangun dan ikut serta dalam pengembangan channel Hyang Weldo TV dalam mencerdaskan bangsa. Apakah itu kecerdasan intelektual, emosional, ataupun kecerdasan spiritual. Yang percaya dengan semakin banyak bangsa yang terbuka kecerdasan spiritualnya, akan terbina kesadaran dan kerukunan di dalam berbangsa dan bernegara, sehingga semakin jaya NKRI tercinta ini. Amin. Dan dalam kesempatan yang baik ini, yang ingin mengingatkan kembali kepada para tandapan dan Anda semuanya, agar berpikir kembali apakah sebenarnya yang menjadi motivasi Anda dalam mengikuti dan mencermati konten-konten channel Hyang Weldo TV. Apakah Anda ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang disampaikan di dalamnya? Atau ingin mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang bagaimana cara menerapkan pengetahuan spiritual yang Anda dapatkan ke dalam langkah kehidupan Anda sendiri yang nyata dalam keseharian Anda? Oleh karena itu, dengarkan secara cermat dan terbuka pencerahan yang kali ini. Sebaiknya kamu mencari guru agama, bukan guru spiritual. Karena di jalan spiritual tidak mengenal nilai-nilai dualitas baik buruk atau benar salah. Sedangkan kamu masih melihat dan terikat oleh nilai-nilai dualitas dan prasangkamu. Sebaiknya jumpailah guru agama dan bukan guru spiritual. Karena di dalam spiritualitas tidak ada pengetahuan apapun yang bisa kamu jadikan makanan untuk mengenyangkan keinginan pikiran dan nafsu-nafsumu, yang bisa membuat pikiranmu semakin kuat dan semakin sulit dikendalikan, sehingga semakin ganas menjajah dan menjadikan dirimu sebagai budaknya. Di dalam spiritualitas tidak ada ajaran apapun, tidak ada pelajar maupun pengajar. Sebaiknya carilah guru agama, bukan guru spiritual, jika ingin mengenal nilai-nilai dualitas benar atau salah, sehingga akan membuatmu lebih pandai dalam mencari dan menemukan kesalahan pada orang lain, dan pada saat yang sama kamu akan merasa dirimu yang paling benar sendiri. Carilah guru agama, bukan guru spiritual. Karena guru spiritual
tidak memiliki pengetahuan apapun yang bisa membuat kecerdasan pikiran intelektualmu semakin meningkat dan semakin pandai. Karena tugas seorang guru spiritual bukan hendak memperkaya pikiran dan nafsu-nafsumu dengan pengetahuan spiritualnya, melainkan ingin membantumu dalam membersihkan dan memurnikan pikiranmu, agar kamu sendiri mampu menaklukkan dan mengendalikannya untuk kebaikan dan pengembangan kesempurnaanmu sendiri. Carilah guru agama, bukan guru spiritual, karena hanya guru agama yang mengajarkan kepadamu tentang nilai-nilai duaita, baik dan buruk, sehingga kamu pandai dalam mencari dan menemukan keburukan di luar dirimu pada orang lain. Dan pada saat yang sama kamu akan merasa dirimu sebagai orang yang paling baik. Carilah guru agama dan bukan guru spiritual. Karena di dalam spiritualitas tidak ada nilai-nilai dualitas baik buruk, benar atau salah. Karena nilai-nilai dualitas baik atau buruk, benar atau salah tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Nilai-nilai dualitas baik, buruk, benar, salah hanyalah ilusi yang hanya ada di dalam pikiranmu saja yang bisa mengganggumu dalam menikmati kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, carilah guru agama, bukan guru spiritual. Karena di dalam spiritualitas tidak ada ajaran apapun yang bisa kamu berikan untuk keinginan pikiranmu. Pengetahuan spiritualitas bukan untuk mencerdaskan pikiranmu, melainkan untuk menghancurkan pikiranmu dengan segala pemahaman dan keyakinannya yang terbatas. Carilah guru agama, bukan guru spiritual, karena guru spiritual tidak mengajarkan pengetahuan apapun untuk pikiranmu, kecuali satu laku, yaitu hancurkan pikiran dan keinginanmu dengan melenyapkan seluruh pengetahuan, pemahaman, keyakinanmu yang terbatas dan dangkal dari pikiranmu. Carilah guru agama, bukan guru spiritual, karena guru spiritual tidak mengajarkan nilai-nilai dualitas benar atau salah, baik atau buruk, melainkan ingin menunjukkan kepadamu perbedaan substansial antara kenyataan yang sebenarnya dengan ilusi yang bukan kenyataan. Itulah Ruwa bin Neda. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Sebelum ombak-ombak muncul, yang ada hanya samudera raya yang tak terduga. Sebelum ada keinginan-keinginan yang muncul, yang ada hanya kekosongan, ketiadaan, keheningan. Seluruh alam semesta adalah perwujudan dari keinginanmu sendiri. Oleh karena itu, nikmatilah apapun yang ada, apapun yang terjadi, namun jangan sampai kamu hanyut dan terombang-ambing di dalamnya, untuk kemudian hancur oleh karenanya. Karena apapun yang kamu inginkan akan membuatmu menjadi budaknya. Pencuri kedamaian adalah nafsu atau keinginan yang menginginkan sesuatu yang sementara. Itulah yang menggelincirkanmu ke dalam lembah penderitaan yang berkepanjangan, terperangkap di dalam kesementaraan, sehingga harus mengalami kelahiran dan kematian. Suka dan duka silih berganti. Oleh karena itu, rindukanlah dan inginkanlah keabadian. Di sini dan sekarang adalah saat yang abadi, yang tak pernah ada perubahan, selalu di sini dan selalu sekarang yang abadi. Di sini dan sekarang bisa kamu temukan petunjukmu yang sebenarnya berada. Namun karena kesibukanmu selalu melayani pikiranmu, menjadi budak dari keinginan-keinginannya sehingga kamu tidak mengetahuinya. Disinilah saat yang abadi itu. Dan tidak ada keinginan apapun di saat ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak ada pikiran tanpa keinginan. Tanpa keinginan berarti tidak ada pikiran.
maka yang ada adalah dirimu yang sebenarnya. Nafsu adalah selubung yang menyembunyikan wajah kebenaran. Maka singkaplah dengan satu pertanyaan, siapa aku adanya? Disinilah anggur kenikmatan yang memabukkan, yang bisa membuatmu lupa segalanya, lupa kepada masa depanmu, dan lupa kepada masa lalumu. Di sini adalah kelezatan hidup yang sebenarnya, yang hampir tak seorang pun mengetahuinya. Segalanya ada di sini. Yang tidak di sini hanyalah ilusi. Itulah kesadaran yang selalu ada di sini dan sekarang, yang merupakan dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini. Di sini dan sekarang adalah permata yang tak dapat disembunyikan. Kamu adalah substansi yang tak pernah bergerak dan berubah meskipun hanya sekejap maupun sedepa. Di sini atau di sana, ke sini atau ke sana, di dalam atau di luar, ke dalam atau keluar, hanyalah ungkapan-ungkapan untuk disebutkan dan dibentuk. Maka hapuslah nama-nama dan bentuk-bentuk ini dari pikiranmu dengan melepaskannya dari keterikatan kepada tujuan, gagasan, dan tindakan-tindakannya. Sahabat Tandapa di mana saja berada, begitulah kamu yang berbuat maupun yang tidak berbuat, yang permanen maupun yang senantiasa baru, yang otonom sekaligus yang berkorelasi, yang berkomunikasi maupun yang berpartisipasi. Kedua-tunggalan ini adanya hanya ada di dalam satu kesadaran semata. Maka diamlah dan heninglah tanpa terlibat dengan segala pemikiran, dan jangan melakukan upaya apapun. Karena yang berusaha akan terikat, dan kebebasan hanyalah bagi mereka yang tidak melakukan usaha apapun. Karena karma hanya terikat kepada para pelaku. Pemikiran hanyalah membuat kekaburan dan tidak pernah memunculkan cahaya itu. Maka berhentilah berpikir, karena kedamaian adanya di balik pemikiran dan pengupayaan. Hampir setiap orang melihat sesuatu atau memandang masalah tertentu selalu dari sudut pandangnya masing-masing. Itulah subjektivitas. Kebenaran subjektif bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Begitu pula dengan kebenaran objektif yang terlepas sama sekali dari sentuhan kenyataan. Sebagaimana kebenaran saintifik atau kebenaran teoretis. Sedangkan dalam kebenaran yang sebenarnya, tidak seorang pun bisa menyebutkannya atau mengungkapkannya, karena setiap ungkapan atau sebutan selalu terikat pada bentuk-bentuk tertentu dengan sebutan-sebutannya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya sebagai bagian-bagiannya. Sebagaimana kebenaran yang sebenarnya itu bebas dari bentuk-bentuk dan sebutan-sebutan apapun. Tan kinoyo ngopo, tak terungkapkan dan tak terdefinisikan. Karena setiap bentuk tertentu terikat oleh nama dan sebutannya sendiri-sendiri. Sedangkan kebenaran yang sebenarnya, sebagaimana kenyataan di dalam kondisi kuantum yang selalu dalam keadaan superposisi. Sedangkan orang-orang yang masih terikat oleh pikiran dan bahasa, seperti para penganut agama atau para penganut sains yang selalu melihat sesuatu dalam pandangan dikotomis yang dualitas baik atau buruk, positif atau negatif. Orang-orang yang belum mencapai puncaknya kebenaran akan melihat sesuatu dari level atau dari puncaknya masing-masing yang masih terikat oleh nilai-nilai dualitas positif atau negatif. Mereka yang masih terikat oleh pola dualisme tidak akan mampu menembus dimensi kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas tak terbatas. Salam cerdas selaras para Tandapan semuanya.
Sesungguhnya perjalanan spiritual itu sangat menarik dan menyenangkan bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kenyataan dan dirinya sendiri yang sebenarnya. Namun demikian, harus selalu diingat dan selalu waspada pada setiap gerakan pikiran dan keinginan-keinginanmu yang bisa mengubah kualitas kesungguhanmu yang murni berubah menjadi ambisi yang menjadi ternodai oleh adanya tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga terjadi penyimpangan dari tujuan utamamu yang bersih dari keinginan, sehingga tergelincir ke dalam cengkraman nafsu dan pikiranmu kembali. Oleh karena itu, bedakanlah antara bersungguh-sungguh dengan berambisi. Berambisi dan bersungguh-sungguh keduanya sulit dibedakan, karena kekuatan keduanya nampak serupa. Namun demikian, perbedaannya dapat kita lihat pada hasil akhirnya. Jika suatu kerja atau laku terjadi kegagalan di tingkat yang paling akhir, kemudian mengalami kekecewaan besar, itulah ambisi. Karena ada kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu di dalam laku spiritualnya. Kekecewaan yang bisa membuatmu terhenti dalam kebingungan dan ketidakjelasan, menjadi mentah kembali, terpuruk kembali dalam perangkap pikiranmu yang semakin menjajah dan semakin memperbudakmu. Ada ombak-ombak, pasti ada samudra raya yang dalam tak terduga di bawahnya. Namun kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya, kecuali sebatas yang nampak di matanya. Sedangkan yang nampak di matamu hanyalah deburan ombak-ombak yang terus-menerus bergerak dan berubah, berawal dan berakhir, berawal dari tengah samudra dan selalu berakhir di tepi pantai kehidupan. Sesungguhnya ombak-ombak hanyalah tarian-tarian dari samudra raya yang tersembunyi di bawahnya. Sesungguhnya samudra raya yang dalam tak terduga yang menjadi penarinya. Dialah yang sedang menari. Jadi, tidak ada tarian tanpa penari dan tidak ada penari tanpa tarian. Itulah kesaksian sejati. Tidak ada ombak tanpa samudra dan tidak ada samudra tanpa ombak. Itulah sahadat semesta. Tanda Vandritya adalah tarian suci kosmik alam semesta. Secara hakiki, kamu tidak akan bisa melihat tarian tanpa penari. Dan sebaliknya, tidak akan bisa menyaksikan penari tanpa tarian. Setiap ombak yang menari di permukaan menyembunyikan samudra raya yang dalam tak terduga di bawahnya. Maka hormati dan perlakukanlah setiap nama dan setiap wujud sedalam dan sepadat kenyataan yang disembunyikannya. Sesungguhnya, setiap kamu adalah ombak-ombak yang menari di permukaan kehidupanmu. Ini hanya saja kamu belum menyadari adanya samudra kenyataan yang dalam yang tersembunyi di dalam dirimu. Oleh karena itu, perlakukan dan hormatilah setiap ombak yang bergerak di atas sebagai samudra yang dalam tak terduga. Dan lupakanlah keterbatasan dan kesementaraan ombak-ombaknya yang senantiasa bergerak dan berubah, agar dapat menyelami dan mengalami dalamnya samudra yang tak terukur. Maka hormati dan perlakukanlah setiap nama dan setiap wujud, setiap orang, setiap substansi sedalam dan sepadat kesadarannya, sedalam dan sepadat pengetahuan yang ada di dalamnya. Setiap ombak adalah tariannya samudra. Setiap ombak menari di permukaan samudra yang sama dan satu-satunya. Maka hormati dan perlakukanlah setiap ombak yang menari di atasnya sebagai samudra yang ada di bawahnya, sedalam dan sepadat samudra yang disembunyikan di bawahnya. Mulai ombak yang ada di tepi pantai hingga ombak-ombak yang menari di tengah-tengah samudra raya
yang berbeda kedalaman dan kepadatan samudera kesadarannya. Maka setiap orang, setiap nama, setiap wujud, dan setiap substansi harus dihormati dan diperlakukan sedalam dan sepadat kesadarannya, sedalam dan sepadat pengalamannya, sedalam dan sepadat pengetahuannya, sedalam dan sepadat kedekatannya dengan yang maha absolut yang sebenarnya. Ombak-ombak, air, dan samudra hanyalah nama-nama dan bentuk-bentuk yang memisahkan dan membatasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan samudra yang sebenarnya bukan nama-nama dan bentuk-bentuknya yang selalu berubah. Sebagaimana Tuhan dalam kenyataan yang sebenarnya, yang bebas dari semua nama-nama dan wujud-wujudnya. Sedangkan para penyelam yang sedang menyelami kedalaman samudra raya kehidupan menyebutnya sebagai kenyataan yang sebenarnya. Dan kenyataan itu bukanlah gagasan, kecuali bagi mereka yang masih tergantung dan hidup di dalam pikirannya masing-masing. Maka pujilah kenyataan agung yang tersembunyi di dalam nama-namanya dan wujud-wujudnya. Seluruh nama-nama adalah sebutannya, maka pujilah namanya. Seluruh wujud-wujud adalah penampakannya, maka pujalah dia. Namun jangan terperangkap oleh gagasan dan pemikiran tentangnya yang terbatas dan dangkal. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Dan tidak ada kenyataan lain yang bisa kamu alami selain kenyataanmu sendiri. Dan kenyataan Tuhan ada di dalam kenyataanmu. Kenyataan samudera raya ada tersembunyi di bawahnya ombak-ombak yang selalu berubah dan selalu bergerak. Dan tidak ada kenyataan lain selain kenyataan Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada yang lain kecuali kenyataan itu sendiri yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin kamu dapat keluar dari sini jika tidak ada batasan untuk kenyataannya? Para tandapan di mana saja berada, salam satu hati. Nama dan bentuk selalu menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya, menjadi konsep-konsep semata yang hanya tersimpan di dalam pikiran dan lenyap dari kenyataan. Memberi nama dan bentuk hanyalah menciptakan penghalang dan pembatas untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Sehingga terciptalah keterpisahan. Terpisahnya objek dari subjek dan sebaliknya. Terpisahnya pecinta dari yang dicintainya. Terpisahnya kamu dari dirimu yang sebenarnya. Terpisahnya kamu dari kenyataan yang sebenarnya. Semenjak Adam menemukan bahasa kata-kata sebagai sarana berpikir dan berdialog, maka semenjak itu manusia terpisah dari kenyataannya, terpisah dari Tuhannya, terpisah dengan dirinya sendiri yang sebenarnya, dan terpisah dengan yang lainnya. Semenjak Adam berhasil menciptakan bahasa kata-kata dan sibuk memberikan nama-nama pada setiap bentuk, setiap wujud, setiap jenis, setiap entitas, setiap substansi, maka semenjak itu Adam diturunkan martabat derajatnya menjadi terpisah dari surga kenyataannya yang sebenarnya, terpisah dengan kekasihnya yaitu Eva, terpisah dari dirinya yang sebenarnya, dan terpisah dari Tuhannya. Semenjak itu Adam diturunkan dari surga kebahagiaannya di langit kenyataan yang sebenarnya, dan terpisah di bumi kejadian yang terbatas dan sementara yang selalu berubah. Sehingga Adam harus mencari Evanya yang terpisah entah di mana. Karena setiap substansi tidak mengenal substansi lainnya. Setiap entitas tidak mengenal entitas lainnya. Setiap esensi tidak mengenal esensi lainnya. Dan setiap eksistensi tidak mengenal eksistensi lainnya. Jangankan untuk mengenal orang lain, mengenal dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena nama dan bentuk inilah yang sedang menghalangi dan membatasi mereka semuanya.
Nama dan bentuk telah menciptakan keterpisahan sehingga Adam harus mencari dan menemukan Evanya. Dan sebaliknya, Eva harus menunggu kehadiran Adam. Untuk itu semuanya dibutuhkan sebuah keyakinan dan tekad yang sungguh-sungguh untuk saling menemukan dan saling mengenalnya dan saling mendekati satu dengan yang lainnya. Dan jika terjadi benturan-benturan di dalam setiap pertemuanmu, itu dikarenakan adanya nama dan bentuk yang berbeda-beda. Adanya masa lalu dan perjalanan yang berbeda-beda pula. Dengan adanya nama dan bentuk telah menciptakan pembatas dan penghalang, sehingga kamu semuanya terpisah dari Tuhanmu yang sebenarnya. Sehingga kamu semuanya tidak mengetahui Tuhanmu, kecuali hanya dalam batas nama dan sebutannya yang berbeda-beda, gagasan dan pemahamannya di dalam setiap agama dan setiap sistem kepercayaan. Sebagaimana para penganut agama, begitu pula para penganut ilmu pengetahuan saintifik belum mengetahui dan menyaksikan kenyataan yang sebenarnya, kecuali hanya dalam batas nama-nama yang disebutkan dalam teori-teori ilmiahnya. Oleh karena itu, setiap para penganut sistem kepercayaan atau para penganut ilmu pengetahuan saintifik harus bisa membuktikan dan menemukan kenyataan yang sebenarnya yang disebut Tuhan oleh setiap para penganut sistem kepercayaan yang bebas dari nama-nama dan sebutan-sebutannya yang berbeda-beda. Dengan adanya nama dan rupa telah tercipta tembok-tembok pembatas yang menghalangi masing-masing kamu dari dirimu yang sebenarnya. Masing-masing kamu belum mengetahui dan mengenal dirimu yang sebenarnya kecuali sebatas nama dan konsep yang kamu pahami, yang kamu dapatkan melalui proses berpikirmu. Oleh karena itu, mengenal dirimu yang sebenarnya adalah kewajibanmu yang pertama sebelum kamu mengetahui dan mengenal yang lainnya, termasuk sebelum mengenal Tuhanmu. Karena kenyataanmu yang sebenarnya adalah kunci utama untuk mengetahui kenyataan yang lain, termasuk kenyataan Tuhan yang sebenarnya. Karena kesehatan dan kesempurnaan mata dan panca indera spiritualmu menjadi syarat utama untuk bisa melihat keberadaan yang lain yang sebenarnya. Karena kesehatan dan kesempurnaan kecerdasan spiritualmu dan martabat serta derajat spiritualitasmu yang menentukan langkah kemerdekaanmu, sehingga kamu bisa menyatu di dalam kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan Tuhan yang sudah bebas dari segala nama-nama dan wujud-wujudnya. Memberi nama dan bentuk hanyalah menciptakan batas-batas dan keterpisahan, karena nama dan bentuk hanya mempersempit dan mendangkalkan sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya, dan menjadi sekedar nama dan gagasan-gagasannya yang muncul dan bersumber dari pikiranmu semata dan tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya. Raga, jiwa, dan ruh hanyalah nama-nama dan bentuk-bentuk sebagaimana ombak, air, dan samudra. Hanyalah nama-nama dan bentuk-bentuk yang membatasi dan memisahkan antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Raga, jiwa, dan ruh hanyalah nama-nama yang terikat oleh bentuk-bentuknya. Jika terjadi perubahan bentuk, maka berubah pula nama dan sebutannya. Dan berubah pula martabat dan derajatnya. Sebagaimana ombak-ombak, air dan samudra, sesungguhnya mereka satu adanya. Dengan tiga keadaan, sesungguhnya tidak ada keterpisahan di antara mereka. Sesungguhnya, kamu tak pernah terpisah dari substansi dirimu yang sebenarnya. Sebagaimana ombak-ombak yang menari di atasnya tak pernah terpisah, tak pernah lepas dari genggaman samudra seperti cahaya dengan matahari sebagai sumbernya. Maka hormatilah setiap nama dan wujudnya sepadat dan sedalam kenyataan yang disembunyikan di dalamnya. Sebelum ombak-ombak muncul, yang ada hanya samudra raya yang dalam tak terukur. Sebelum nafsu muncul, yang ada hanyalah kekosongan, ketiadaan. Oleh karena itu, hancurkan segala ketergantungan dan segala perbudakan. Engkau bukanlah pengalaman, namun yang sedang mengalami, yang selalu berada di dalam kekinian dan kedisinian. Karena pengalaman itu tidak nyata, tidak eksis di dalam kenyataan. Pengalaman hanya muncul sesaat
untuk menghilang kemudian. Yang baru muncul dan kemudian tenggelam bukanlah kenyataan. Kamu bukanlah penglihatan, namun yang melihat. Kamu bukanlah mata yang melihat, namun yang melihat dengan menggunakan mata. Ombak, air, dan samudra hanyalah nama-nama dan bentuk-bentuk yang bisa menyesatkanmu dari kenyataan yang sebenarnya, yang tidak terpisah, tidak berbentuk, dan tidak bernama. Karena semua nama tergantung kepada bentuknya yang selalu berubah-ubah. Yang senantiasa berubah bukanlah kenyataan. Namun demikian nama dan bentuk tak pernah meninggalkan kesadaran. Sebagaimana ombak-ombak yang selalu berubah-ubah tidak pernah meninggalkan samudra rayanya. Bagaimanapun juga kamu membutuhkan nama dan bentuk. Selama kamu masih tergantung kepada pikiran dan panca indramu untuk mengetahui kenyataan, maka selama itu kamu membutuhkan nama-nama dan bentuk-bentuk. Kamu membutuhkan nama dan bentuk sebagai lambang yang memiliki arti, sebagai rupa yang memiliki isi. Oleh karena itu, setiap nama dan bentuk pasti ada kenyataan yang disembunyikan di baliknya. Kamulah kesadaran dan bukan sosok yang menyadari. Kamu ada sebelum munculnya gagasan dan penciptaan. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkannya. Karena semua ungkapan hanyalah konsepsi dan pemahaman. Dan semua pemahaman bukanlah kebutuhan dirimu yang sebenarnya. Karena semua nama dan bentuk, semua ungkapan dan pemahaman, dualitas, adalah kebutuhan dari pikiranmu semata. Dan jangan menjadi tersesat dalam kebutuhan pikiranmu. Semua yang mengikatmu, semua yang kamu cintai, semua yang kamu kenal pada saatnya akan lenyap. Mengetahui bentuk ini atau bentuk itunya dunia adalah pikiranmu. Yang kamu ciptakan dan kamu bermain di dalamnya. Dan mengalami penderitaan karenanya. Maka bedakanlah antara kenyataan yang sebenarnya dengan yang bukan. Itulah Ruwa Bineda. Yang kamu ketahui bukanlah kenyataan karena selalu datang dan selalu pergi. Maka tinggallah bersama yang tidak dikenal, yang tidak berubah. Itulah kebenaran. Tanhana dan mamang ruwa, tidak ada dharma yang mendua. Kenyataan itu hanyalah satu adanya. Sama sekali tidak ada duanya. Adanya yang lain sangat bergantung kepada kenyataanmu sendiri. Jadi adanya yang lain bergantung pada adanya kamu. Jadi hanyalah kamu kenyataan itu, maka tolaklah kenyataan yang lain sebagai ilusi. Sekalipun terhadap Tuhan, dengan menyangkal Tuhan sebagai ilusi artinya menyangkal keterpisahanmu dari Tuhan. Menolak yang lain artinya menolak bahwa kamu terpisah dari yang lain. Seperti ombak-ombak yang tak pernah terpisah dari genggaman samudra raya. Seperti juga cahaya yang tak pernah terpisah dari matahari sebagai sumber kenyataannya.